for Real Madrid today. All today. Antonio Rudiger, Ferland Mendy, and Vinny Jr. get. So let's see if it works, because everyone is expecting this Season. Camacho was the boss. Do both, but hey, it's about getting the victories on the board. thing that we all like. And the supporters, the club, the players. Schillaci, a hero as kickoff at the Santiago Bernabeu between Real Madrid. Special if it came here. Carlos Romero is turned. And Juan Garcia helps up. Fantastic move right there with it, dropping the shoulder. Team Rodrigo where possible, but someone's got to look after. Come out wide right. Rodrigo taking the chance to Verdi. A chance here on the counter for Espanyol. The tactic they use. Touch from Chidira. Joffrey. Well played to win it back. With a low block, very compact, very organized, so you need to make. Opportunity now for Javi Puig there that Espanyol have got to worry about. And one of them is Eder Militao. In by Fran Garcia, nodded down. Kylian Mbappe saved by Garcia. 29 years old now, Luka Modric. Run made by Carvajal was a good. And you go those kind of runs. To the other end with Espanyol. A little deflection on. From inside the box and a good deflection. Jude Bellingham. This is a very good shot. And Stop. Joffrey. Oh, it's in! That's a. we thought that Real Madrid was going to try a couple of times in the first half. Juan Garcia, composure there, holding. He stopped, composure there, wait. Real Madrid nil. Romero's chasing. It's good from Carvajal. Valverde. That had again. Catalogue of chaos. Yes, clear yellow card to stop a counter attack. Easy for Courtois. Rodrigo. Kylian Mbappe opening it a little bit to the left to make the plan. Careful here. And Garcia today have been pretty close to him. Right across the face and cut. Was doing a great game, and Good level. yeah, unfortunately, for never go back to your own goal in that kind of situation. That's a different phase, so that should be fine. Of conceding, Bellingham. There you go. Maybe alright. Not too much, right? And Espanyol has done a great job so far. Saturday night at the football for the supporters. Vinicius Junior for Bellingham. Vinny, Mbappe, Proud. Bellingham, Mbappe. Decent atmosphere of support, urging their team. Madrid. That's too Mbappe for quick. Bellingham. Jude Bellingham. More players moving around. He's booked in the 10th minute. Is replaced. Joffrey. Have to wait and see. Receive the ball in that spot. Lucas Vazquez. Big chance. Vinicius Junior. What a ball! That's it. Only Rodrigo running, driving to the spot space. Junior to put the 2-1 for Real Madrid. How difficult is this ball? Very difficult for. Two ahead. Real Madrid lead 2-1. 3-on-3. Mbappe for Vinny. Fantastic pass. Great finish. And that should be that for Los Blancos. Done. But when you've got Mbappe finding Vinny. One is Vinny Juniors, one is Mbappe, one is Jude Bellingham. This is Krau. They see Real Madrid 3-1 up. In the first half. Hopefully he's okay. A win today would take them within a point of. Okay, it's running. And Vinny has played in Mbappe. But he made it, but they will arrive at the point where he's he's outside of the box. And it's a continuation. With what adjective do you want to use, Luis, to describe? We've been seeing so far for Real Madrid. Solid, but a lot better on fluidity. Once again.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pembahasan berita bola. Oke. Pada video kali ini saya mau membawakan salah satu berita bola, teman-teman ya. Terkhususnya ini sosok pelatih, teman-teman ya. Siapakah dia? Langsung saja kita bahas. Sebelum kita bahas, saya sudah memutar salah satu video sebelum saya membahas ini. Saya sudah memberikan cuplikan-cuplikan, resumen-resumen yang bakal kalian tonton nanti. Oke. Judul yang kita bawakan pada video kali ini adalah Arne Slot menyesal menjual hewan buas untuk Liverpool demi Alexander Isak. Dia cetak 3 gol dan 2 assist. Siapakah hewan buas yang dimaksud ini, teman-teman ya? Langsung saja kita jelaskan. Arne Slot bisa akan menyesal semua atas keputusannya, teman-teman ya. Soal transfer musim ini meski di musim panas Liverpool mereka mempertahankan awal yang sempurna, teman-teman ya. Mungkin dia belum ada kalah. Mohamed Salah mengakhiri pancakliknya di Tour Mouth selama 6 tahun ketika ia mengonversi penalti pada menit ke-95 untuk menyelamatkan 3 poin dalam kemenangan 1-0 atas Burnley, teman-teman. The Reds membuka proyek pembangunan kembali yang sembrono di Anfield pada musim panas ketika beberapa bintang tim utama yang sudah lama bertahan datang ke tempat baru, teman-teman. Akan tetapi, saat pemain termahal Inggris Alexander Isak dikeluarkan dari skuad pada hari pertandingan dan Hugo Ekitike kesulitan menemukan solusi melawan pertahanan keras kepala Burnley, teman-teman ya. Satu penyerang, teman-teman ya, yang diizinkan Slot meninggalkan Anfield. Nah, ini nih yang bakal menjadi penyesalan untuk Arne Slot melakukan ini. Nah, di sini nih kalian bakal tahu siapakah pemain tersebut. Makanya subscribe, komen, dan like, support terus channel saya, teman-teman ya. Saya ingatkan lagi sekali lagi, sebelum saya menyampaikan berita ini, saya sudah memberikan resumen-resumen, cuplikan-cuplikan di sebelum video ini, teman, di sebelah sini. Oke. Satu penyerang yang diizinkan Slot meninggalkan Anfield pada musim panas ini tengah mengukir sejarah di klub barunya. Siapakah pemain tersebut, teman? Oke. Yaitu Luis Diaz, teman-teman. Luis Diaz catat sejarah Bundesliga di Bayern Munich, teman-teman. Luis Diaz menjadi pemain keempat yang direkrut Bayern Munchen dalam sejarah yang mencetak gol dalam ketiga penampilan pertamanya di Bundesliga untuk klub tersebut, teman-teman ya. Nah, si Diaz ini telah bergabung dengan perusahaan bernama Ruggiero Razzitelli, Luca Toni, dan Mario Mandzukic dalam buku rekor di Allianz Arena, teman-teman ya. Nama pemain ini pemain legend semua, teman-teman ya. Luca Toni kalau nggak salah itu dari negeri Itali kalau nggak salah ya. Mandzukic dari Kroasia. Nah, si Ruggiero Razzitelli ini saya kurang paham, mungkin saya belum lahir ya, karena saya juga kurang mengamati bola, teman-teman ya. Yang penting nonton, teman-teman. Jadi itulah pemain berusia 28 tahun ini mencetak gol pada menit ke-29 saat menang 5-0 atas Hamburg pada hari Sabtu dan menambah pundi-pundi golnya di Bundesliga menjadi skor 3-0 dan 2 assist dalam 3 pertandingan pembukaannya.
Iya nih, menurut saya nih Luis Diaz di musim lalu pun masih bagus. Kenapa dibuang Arne Slot? Jangan karena Alexander Isak kamu jadi begitu sama pemain Luis Diaz. Padahal si Luis Diaz ini main cukup bagus loh dari segi sprint, passing, teknik, fisikal pun mantap. Mahal itu Luis Diaz itu, ngapa dibuang? Karena Alexander Isak, karena setiap ketemu Newcastle selalu dibokok-bok kena Isak, ya mungkin itu. Oke, lanjut. Meskipun Luis Diaz mengalami debut DFB Pokal yang kurang mengesankan, ia telah tampil gemilang di Jerman dan telah menambahkan dimensi baru pada serangan Vincent Kompany, teman-teman. Mungkin dari Mas ini debut dia di MUE di Munchen ini masih kurang apik ya, kayak Garnacho bersama Chelsea. Debut pertama mendapatkan rating berapa itu, merah kalau salah tuh. Kalau merah kita bisa bilang dari entah nilainya 6 atau 4 lah. Seperti yang dilaporkan, Diaz merasa ini waktu yang tepat untuk meninggalkan Liverpool setelah memenangkan gelar Liga Premier League musim lalu, yang berarti ia meninggalkan Inggris setelah mengklaim semua trofi domestik yang diobarkan. Iya sih, betul. Mungkin setelah sini mencoba mencari tim baru untuk mendapatkan trofi lainnya. Di MU kan Liga Bundesliga mungkin ya, ingin mendapatkan trofi bersama Bayern Munchen. Bayern Munchen juga bukan tim-tim lemah ya. Saingan Munchennya ini Dortmund doang itu. Apakah nantikan saja lah. Apakah siapa tadi Diaz ini bakal angkat trofi bersama Bayern Munchen, teman-temannya? Karena nggak mudah teman-teman angkat trofi. Belum lagi kayak liga-liganya, cup-cupnya. Walaupun liga, kalau untuk Liga Bundesliga bisa lah ya, cuma untuk memperingkat ke 1 aja, itu udah pasti juara itu. Memang Diaz bisa saja tetap berada di Liverpool di masa mendatang jika klub mencapai kesepakatan dengan agen sang pemain mengenai kesepakatan. Ini aja teman ya, karena itu ada flash saya mata saya kurang ini silau. Oke. Arne Slot justru membiarkan pemain Kolombia itu meninggalkan Anfield dan mempercayakan Cody Gakpo sebagai penyerang sayap kiri utama. Lucu sekali ya. Ya, bisa kita pahami juga. Gakpo ini teman ya, boleh lah, cocok lah. Maksudnya masih bisa dibilang bagus menjadi pemain kiri depan kanan. Nah, ini depan teman ya, intinya nyerang depan tuh si gacor tuh Gakpo ini. Walaupun badannya besar teman ya, mungkin bisa dibilang masih bagus lah untuk memperkuat untuk jadi pemain depan lah, terutama di sayap kiri pengganti El Diaz teman ya. Oke. Pemain asal Belanda itu juga terbukti sangat berharga setelah menikmati awal musim yang impresif. Luis Diaz telah menjadi binatang bagi Bayern Munchen. Kenapa bisa disebut seperti itu, teman-teman? Karena kita mau bahas di sini. Oke. Rekan setimnya di Kolombia, Kevin Castano, menggambarkan dia sebagai binatang buas. Karena apa? Apakah permainannya jelek? Apakah penyerang sangat tajam, sangat buas? Apakah striker pemburu gol? Atau striker yang haus gol? Maka dibilang binatang buas karena mainnya sangat buas dan sangat liar. Begitulah. Oke.
Kevin Castano menggambarkan seorang Luis Diaz ini sebagai bintang buas. Kenapa? Ketika gelandang River Plate itu mengomentari unggahan Instagram sang penyerang setelah kemenangan atas Hamburg, teman ya. Kita mencari yang penting saja, teman ya. Karena apa? Kalau kita membahas yang gak penting itu maksudnya kayak bumbu waktu saja, teman. Ini masih ada sesuatu yang ganjel, ini harus kita selesaikan hari ini. Diaz menikmati musim paling produktifnya dalam seragam Liverpool musim lalu saat ia mencetak 17 gol dan 8 assist di semua kompetisi. Dan sementara banyak pendukung The Reds akan mempertanyakan keputusan untuk menjual penyerang bintang di puncak karirnya. Hasil di awal musim menunjukkan bahwa langkah tersebut menguntungkan semua pihak. Slot sedang membangun tim Liverpool rancangannya sendiri, dan jika Diaz tetap di Anfield, ia niscaya akan menghadapi pertarungan untuk mempertahankan tempatnya di susunan pemain ini. Ya sih, gimana ya? Chiesa pun di Liverpool juga belum aktif ya. Chiesa, ngapa nggak buang Chiesa aja ya daripada Diaz ya? Padahal Diaz nih, mungkin dari sebelumnya yang dibahas tadi ya, mungkin karena si Diaz ini sudah banyak trofi di Inggris ya, Premier League, dia mau berlabuh ke Bundesliga, bisa jadi ke La Liga, mengambil trofi itu. Sementara di Bayern Munchen, ia berkembang sebagai pemain penting dalam rencana kompani dan memainkan salah satu sepak bola terbaik dalam karirnya. Wow. Selain Bayern Munchen juga rupanya ada Manchester City yang mencolok matanya buat mendapatkan sang Luis Diaz. Oke, ini seru nih. City siap menyaingi Liverpool untuk merekrut pemain internasional Inggris yaitu Mars Guehi. Menurut sejumlah laporan, dengan raksasa Liga Premier League kemungkinan akan bersaing untuk mendapatkan back Crystal Palace tersebut setelah kontraknya di Selhurst Park habis pada akhir musim ini, teman-teman. Back baru lagi yang bakal dibawakan oleh City ini, Mark Guehi, teman-teman. Nama yang mungkin saya belum tahu, paling nggak tahu ya. Yang tahu bisa komen siapapun itu. Nah, si City ini rupanya bersaing bersama Liverpool, teman ya, dengan senilai 30 juta euro, teman ya. Kemanakah peminatan sang pemain ini, si Mark Guehi ini, atau apakah akan berlabuh ke Liverpool atau ke City? Menurut saya ke Liverpool saja, karena sudah jelas teman-teman, Liverpool ini dari segi riwayatnya juga sudah sering juara ya, tapi tergantung pemain tersebut. Karena apa dia mau membantu sang City menaiki peringkat klasemen juara liga itu bisa jadi juga, karena punya semua manusia itu, pemain bola punya tujuan menjuarai klub. Nah, itu dia. Oke. Meski itu, The Reds tidak memiliki Guehi kelas dunia di dalam skuad mereka. Ia akan tersedia dengan harga yang lebih murah pada bulan Januari atau secara gratis pada musim panas mendatang, yang setidaknya akan menguntungkan kas klub. Namun, City telah mendapat peringatan karena kesepakatan dengan Marseille yang mulai runtuh, dan mereka siap untuk merekrut kapten Palace tersebut. Liverpool akan kembali mempertimbangkan minat mereka pada musim panas mendatang dan merasa mereka akan memiliki keuntungan besar dalam pemburuan Guehi. Tetapi City memiliki minat serius, dan Pep Guardiola adalah pengagum berat pemain internasional Inggris itu. Telah kemenangan di Piala FA
dan penampilan regulernya di Trillions. Nah, rupanya pemain itu sebagus apa sih masa Pep Guardiola ini mengidolakan sang Mark Guehi ini, teman-teman ya. Oke. Mungkin segini saja, teman-teman. Saya sudah mengambil waktu 15 menit, itu sudah cukup lama bagi saya, teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.